mulai merekamnya. Good morning everyone. Hello, good morning. How are you today? How are you today? I'm fine. Good. Everyone is fine. Semuanya baik. Finally, akhirnya kita kembali lagi pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 ya. We have been paused. Kita sudah terhenti at least a month. Setidaknya selama 1 bulan ya sejak terakhir kali kita bertemu untuk pelajaran ulangan harian ya. Saya tidak salah. Dan hari ini sengaja Ibu combine all the classes, jadi menggabungkan semua kelas agar supaya memudahkan Ibu untuk mendeteksi ada kelas-kelas yang memang jarang sekali masuk, misalnya kelas 8D ya. Sedikit sekali peminatnya di situ, sedikit sekali yang masuk di situ, bahkan tugas-tugasnya hanya 1-2 anak saja yang masuk. Makanya hari ini Ibu sengaja gabung biar kita agak rame ya. And thanks for joining us. Terima kasih sudah bergabung. Ibu ingin sebut dulu namanya di kelas 8A ya, yang hari ini hadir. Silahkan disebut apabila kalian memang ada tapi Ibu tidak sempat mengabsen ya. Oke. Andra Magfirah ada, Gatan Ferialdi ada, Hisfatun Sustianur ada, kemudian Miftah Nur Ananta ada, and then Muhammad Rizky juga present, and Nur Zatima juga present, dan Rosa Fitra ada tidak? Kayaknya nggak ada ya, Rosa Fitra ya? Salah kayaknya Ibu ya. Sudah mengiyakan tadi Rosa Fitra, padahal dia tidak ada ya. Oke, kita cancel Rosa Fitranya. Tapi Muhammad Riziknya ada ya. Oke, itu untuk kelas 8A. And let's go to kelas 8B. Di kelas 8B ada Fadil Hidayah, ada Isaskia, ada Mirnawati, kemudian ada Nahdatul Khairat, kemudian ada Nur Rahma Salsabila, ada Radit Rizaldi, ada Yazid. Ya, itu saja. Ada ketambahannya lagi? No? Hanya sebut. Ya? Oh, Muhammad Anjas. Oke, welcome and join us. Selamat bergabung Muhammad Anjas. Oke, good. Berikutnya untuk kelas 8C. Silakan diperhatikan namanya ya. Ibu hanya melihat ada An-Nabia Mujadila di sini. Dengan siapa Nabianya? Ibu spotlight ya. Dengan Nurul Agni. Oke, berdua ya. Kayaknya selalu duet terus ini. Good. Good, berikutnya kita lihat lagi sama yang lain di kelas 8D. 8D hari ini nobody here. Tidak ada satupun yang hadir hari ini ya. It's very sad, sangat sedih sekali. Rupanya kelas 8D ini memang sudah langganan deh. Setiap kali pertemuan Zoom tidak pernah ada. But it's okay. Now, today we are going to make a review, a short review. Silakan dinonaktifkan semua dulu ya untuk Ibu mute-kan dulu ya semua speakernya. Okay, and I'm going to spotlight my cam. Now, today we are going to review all the lessons. Hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah lewat di bahasa Inggris. Oke, nah seperti yang kita ketahui di hari pertama pembelajaran Zoom kita sudah mempelajari mengenai asking attention. Ya, oke, asking attention. Kalau mungkin lupa-lupa ingat, Ibu bisa membagikan kepada kalian beberapa materi asking attention yang sudah dibahas di kelas ini. Dan mungkin kalau sebagian dari kalian kemarin tidak datang di pembelajaran kita, kalian bisa melihatnya untuk kelas YouTube channel Ibu ya. Oke, now Ibu akan berbagi cam dulu, berbagi screen dulu. Oke, ya, silakan dilihat semua. Nah, oke. Asking and giving attention ya. Jadi cara memberi dan meminta perhatian. Oke.
Nah, buat yang baru gabung, yang baru datang hari ini, silahkan kalian lihat materinya sudah pernah Ibu buat di video dalam pembelajaran kita dan Ibu sudah lampirkan di halaman YouTube Ibu ya. Jadi kelas-kelasnya kalian silahkan lihat. Asking attention adalah meminta dan memberi perhatian. Oke? Nah, ini adalah macam-macam cara meminta dan memberi perhatian. May I have your attention? Oke? Dan ketika diminta perhatian, kita boleh menjawab dengan yes atau no. Ketika kita bisa, kita mengatakan yes. Ketika tidak, kita mengatakan no. Oke? Nah, setelah asking attention, Ibu juga punya materi mengenai materi mengenai ini ya, kalau Ibu lupa-lupa ingat lagi. Apa? Asking opinion. Di asking opinion, kalian Ibu mintakan untuk membuat video pembelajaran, video percakapan antara kalian dan teman kalian yang dialognya sudah Ibu lampirkan di buku. Oke? Jadi yang tidak ikut silahkan lihat buat asking opinion, Ibu memberikan tugas yaitu membuat video pembelajaran, video percakapan yang dialognya itu Ibu sudah lampirkan dari buku. Oke? If you did not remember, kalau tidak ingat silahkan tanya temanmu, dialog-dialog mana yang sudah Ibu berikan untuk dibuatkan video pembelajaran. Oke? Itu penting sekali ya, because karena Ibu ingin ingatkan, karena keterbatasan kita tidak bisa bertemu bersama, jadi tugas-tugas yang Ibu berikan itu sangat-sangat membantu dalam pemberian tugas kalian. Ya, meskipun mungkin kalian ada kesibukan, kalian ada halangan, tidak bisa bergabung di kelas Zoom Ibu, jadi otomatis kalian tidak hadir. Berkuranglah kehadiran di pertemuan bersama Ibu. Tapi with you submitting your task, dengan kalian tetap memberikan tugas-tugas kalian, maka Ibu akan sangat senang sekali untuk memberikan nilainya. Oke, jadi ingat ya, tidak ada tugas, kayaknya akan susah buat Ibu untuk memberikan nilai. Apalagi yang cuma ulang-ulang saja bertanya, Ibu bagaimana ini, Ibu bagaimana itu. No, tapi tidak pernah mengirimkan tugas pada akhirnya. Ya, hati-hati dengan itu. Oke, yang berikutnya setelah pertemuan kedua tentang asking opinion, kita punya pertemuan ketiga ya tentang asking compliment atau cara memberi pujian. Ibu akan berbagi screen lagi kali ini. Nah, bisa dilihat semua ya. Nah, ini adalah cara memberi pujian. Asking expression to compliment, ya, ungkapan yang digunakan untuk memberikan penghargaan atau pujian, komentar terhadap penampilan atau prestasi seseorang. You look great today. I love your new hairstyle. Thank you. Kau cantik, kau bagus, kau indah, kau tampan, kau menggemaskan, ya. Kau hebat kelihatannya hari ini. Rambutmu itu potongannya baru dan keren. Dan cara menjawab atau cara memberikan respon terhadap pujian tersebut boleh dengan mengatakan thank you atau terima kasih. Nah, masih ingat ini kan? Di tugas ini, ya di pertemuan ini, Ibu juga memberi tugas ya kalau tidak salah ya. Ibu memberi tugas kepada kalian untuk membuatkan Ibu dialog mengenai asking opinion. Oke. Nah, dialog yang Ibu berikan berdasarkan dua situasi ini. Oh, bukan dua ya, tapi tiga situasi ini. So you have to choose one, hanya memilih satu dari tiga situasi ini untuk dibuatkan dialognya. Sayangnya yang mengumpulkan hanya sedikit sekali ya. Rizik datang pada pertemuan itu, Muhammad Rizik, tapi tidak ada tugas yang dimasukkan kepada Ibu ya. Oke, now setelah selesai pertemuan itu, kita akan lihat lagi di hari ini Ibu akan kembali memberikan materi. Ini adalah materi terakhir ya. This is the last material before we go to the middle test assignment. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan Ibu berikan sebelum kita menuju ke UTS atau ulangan tengah semester. Rencananya UTS itu akan Ibu adakan pada akhir Oktober. Jadi sekitar minggu depan ya. Kalian tetap lihat informasinya di WhatsApp grup kalian semua untuk mengetahui kapan pasti Ibu akan mengadakan ulangan tengah semester untuk pelajaran bahasa Inggris. Ya.
Jadi meskipun kalian terbatas, tidak bisa hadir hari ini, but you have to still check your group. Harus tetap melihat kepada grup untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kita. Nah, silakan siapkan alat tulis menulisnya. Today we are going to talk about this one. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi terakhir sebelum kita menuju UTS. Ibu akan berbagi screen. Oke. Iya. Ini adalah expression of asking suggestion. Jadi ini adalah cara bertanya dan meminta pendapat. Oke, cara bertanya atau meminta, bukan pendapat, sorry ya, tetapi meminta saran. Nah, ini biasa sekali ya, ketika kita punya baju baru, beli baju baru, kita beli tas baru, atau kita baru gunting rambut, atau kita ingin ikut suatu perlombaan, it's very natural, it's very common, sangat biasa sekali to ask somebody's suggestion, untuk menanyakan saran dari orang lain. Oke, nah silahkan dilihat. The definition and purpose of suggestion. Definisi dan tujuan dari meminta saran. Silahkan ditulis sayang ya. This is in English. Ini adalah dalam bahasa Inggris dan Ibu akan mengartikannya buat kalian. Jadi suggestion atau saran adalah sebuah ide. Ya, silahkan ditulis sayang ya semua. Jadi suggestion atau saran dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata saran. Ya, atau nasihat. Oke. Jadi suggestion adalah sebuah ide atau rencana ya yang bisa dipertimbangkan oleh seseorang. Jadi suggestion adalah saran, ya, ide atau rencana yang bisa dipertimbangkan oleh seseorang. Oke. Itu adalah definisi daripada saran ya atau suggestion. Nah, tidak perlu dilihat di kamera ya karena tidak perlu dilihat di layar ya, because this is in English ya, dalam bahasa Inggris ya. Ibu terjemahkan saja ya. Gatan tidak menulis ya. Dari tadi Gatan kasih keluar tai kuku terus. Suggestion atau saran adalah sebuah ide atau rencana yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Kemudian untuk tujuan daripada suggestion atau tujuan daripada saran adalah to ask, untuk bertanya. Ya, jadi tujuan daripada suggestion adalah to ask, untuk bertanya, and to give, dan memberi saran kepada orang lain. Ibu ulang lagi ya. Tujuan daripada saran, tujuan daripada suggestion adalah to ask and give suggestion, untuk menanyakan dan memberi saran kepada orang lain. Oke. Dan juga cara menjawab saran tersebut. Apakah setuju atau menolaknya. Ibu ulangi lagi, tujuan daripada suggestion adalah untuk bertanya dan memberi saran kepada orang lain, oke, dan menjawab saran tersebut. Apakah setuju atau menolaknya. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah konsep daripada cara bertanya saran. Jadi untuk menyampaikan saran, kalian harus tahu asking for suggestion, cara bertanyanya, kemudian giving suggestion. Bagaimana juga kalian harus bisa tahu memberi saran. Jadi asking suggestion artinya bertanya saran,
Kemudian giving suggestion, memberi saran. Dan juga yang ketiga, responding suggestion atau cara merespon dari saran orang lain. Nah, ketika kita merespon, kita juga terbagi dua. Ada yang menerima saran, ada juga yang menolak saran. Oke, jadi ingat di pembahasan mengenai konsep daripada saran, kalian butuh tiga. Yang pertama, cara menanyakan saran. Yang kedua, cara memberi saran. Yang ketiga, cara menjawab saran atau merespon saran. Apakah kalian setuju? Berarti kalian accepting. Kalau kalian menolak, berarti kalian refusing. Oke? Sip? Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah rumus dari membuat kalimat mengenai saran. If you want to ask suggestion, kalau kalian ingin bertanya saran, kalian akan menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris. Dan cara membuat kalimatnya adalah seperti di bawah ini. What do you advise me to do? What should I do? What ought I to do? Do you have any suggestion for me? Ibu ulangi ya. Do you have any suggestion for me? Apakah kau punya saran untukku? Apakah kau punya nasihat untukku? Oke, apa yang harus saya lakukan? Oke. Nah, untuk membuat pertanyaan mengenai saran atau pertanyaan mengenai saran, kalian lihat di sini ada modals ya, atau kata kerja bantu. Mana itu kata kerja bantu? Ini should, ought, ya, should itu modals ya, dan ought. Oke. Kemudian ada subjek. Dan setelah itu ada kata kerja bentuk pertama. Oke, Variansyah. Iya, Ibu mute dulu ya, Variansyah. Silakan di-mute dulu. Oke, Variansyah, silakan di-mute kan kameranya, suaranya. Oke, good. Nah, setelah melihat cara bertanya saran, silahkan lihat lagi berikutnya. Cara memberi saran. Giving suggestion. In giving suggestion, there are two conditions of or situation that we have to distinguish is a situation which was medical and danger situation or emergency, or to give the suggestion in a regular situation. Nah, dalam memberi saran, kalian harus ketahui ada dua situasi yang kita gunakan ya. Yang pertama situasi yang darurat ya. Jadi saran yang diminta itu mendesak, harus cepat-cepat diberikan saran. Atau yang kedua, situasinya normal saja. Ya. Jadi ada saran yang digunakan untuk situasi yang mendesak, ada saran yang digunakan untuk situasi yang biasa-biasa saja. Untuk rumus atau penggunaan kalimat, kalian bisa lihat di sini ada rumusnya, boleh dicatat ya. Semuanya boleh dicatat, oke. Ada subjek, oke. Ada subjek. Kemudian ada should, ya. Should ini adalah modal tadi ya, seperti di kalimat sebelumnya adalah modals ya, ini should. Kemudian plus verb one. Dan ditambahkan dengan kata kerja present atau kata kerja bentuk pertama. Oke, Variansa, you may open your mask. Ya, Variansa boleh dibuka maskernya. You don't need your mask right now. Tidak butuh maskernya ya. So I can see your face. Oke, thank you, honey. Makasih sayang. Oke, now untuk rumus daripada giving suggestion, kalian bisa lihat bisa menggunakan modal should, bisa menggunakan modal ought. Dua-dua artinya sama ya. Harus atau boleh. Bolehkah kau tutup itu pintu? Bolehkah kau mengambilkan saya sesuatu? Atau bolehkah kau jangan pakai baju warna itu, ganti dengan baju yang warna lain? Oke? Jadi itu adalah saran yang diberikan kepada orang. Mengenai saran, apa yang harus dilakukan? Oke, kalian boleh gunakan atau tentukan kata kerjanya sendiri. Tetapi untuk rumus tetap harus ada subjek, harus ada should atau menggunakan kata ought to, dan untuk kata kerja bentuk pertama silahkan kalian tentukan sendiri tergantung saran apa yang ingin kalian berikan. Nah,
This is giving suggestion, memberikan saran tetapi dalam kondisi yang genting atau darurat ya, seperti Ibu bilang tadi. Darurat itu bagaimana Ibu? Darurat itu artinya saran yang dibutuhkan mendesak harus cepat diberikan. Ini api kompor ini tiba-tiba membesar. Bagaimana caranya? Itu adalah situasi yang dangerous, berbahaya. Jadi ketika kalian dimintai saran pada saat seperti itu, berarti harus ada penekanan kepada sarannya. Karena kenapa? Karena yang dibutuhkan ini sesuatu hal yang sangat genting, sangat mendesak. Aduh, sampai kompor gas ini tiba-tiba bau gas. Bagaimana sudah ini? Orang yang memberikan saran pada saat itu harus tahu bahwa kondisinya adalah darurat. Maka dia menggunakan rumus berbeda. Ya, subject plus had better plus verb one. Perhatikan ya, subject itu kalian sudah tahu ya, I, you, we, they, okay? She, he, it, itu adalah subjek. Kemudian had better adalah rumus. Kemudian menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Okay. Nah, tadi. Iya, giving suggestion-nya silakan dilihat semuanya. Nah, untuk giving suggestion-nya silakan lihat. I suggest, I recommend that you. Nah, ini adalah rumus ya. Kalian tidak usah ganti-ganti kata I suggest. Kalau gunakan kata suggest, jangan gunakan kata recommend. Kalau gunakan kata recommend, jangan gunakan kata suggest. So you have to choose one only. Kalian memilih satu saja. I suggest that you bla 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 titik-titik. I recommend that you bla 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 bla. Oke? Jadi untuk menggunakan suggest atau recommend, you choose one, pilih salah satu. Oke? Sama seperti kalimat kedua, you really should, ada garis miring, ought to. Oke? You really should atau ought to. Oke? Nah, setelah itu kata kerja bentuk pertama. Dan you'd better. You ada koma atas D adalah singkatan dari tadi you had better. Ya, kalian sudah lihat tadi ada rumusnya ya, had better. Artinya saran yang diberikan adalah dalam kondisi yang emergency atau darurat. I'd like to suggest that. Silakan perhatikan ya, semua diikuti dengan V1. Jangan bingung semua. V1 itu adalah kata kerja bentuk pertama atau bentuk present. Ya. Jadi kalian memberikan saran apa? Dia harus makan, berarti katakan makan di bagian V1 tadi. I suggest that you eat. I suggest that you watch. Oke? Jadi V1 adalah kata kerja bentuk pertama. Silahkan kalian tentukan sendiri berdasarkan saran apa yang ingin kalian berikan. Oke? Nah, berikutnya, ketika kita menerima saran, kalian boleh menggunakan ekspresi yang ada di sini. Ya, jadi ada saran-saran yang menurut kalian itu boleh diikuti, maka kalian boleh berkata, yes, I'd like to. That sounds like a good idea. I'll do. Try that. Why didn't I think of that? Okay, yes, let's. That's a good idea. Why not? Yes, with pleasure. Ini semua adalah macam-macam cara menjawab atau menerima saran dari orang. Ya. Kemudian berikutnya, nah kadang-kala juga kita butuh untuk menolak saran tersebut karena sarannya itu tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Untuk cara menolak saran, kalian boleh menggunakan I try that, but saya sudah coba, tapi, okay, thanks, that won't work, atau that won't help. That's a good idea, but, okay, perhatikan ya, ini adalah cara menolak saran. Silakan diisi titik-titiknya dengan hal yang kalian tidak sukai ketika ada orang yang memberikan saran kepadamu. Okay? Ya, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Kayaknya tadi ibu itu tidak ini ya, tidak berbagi kamera apa gimana? Tidak berbagi layar ya tadi ya ibu ya? Itu dua orang itu. Oke. Banyak anak lagi. Iya, banyak anak-anak ya.
Ternyata kalian Bulan ada. Baru masuk ya. Mengantuk matanya. Oke. Iya. Nah, waktunya singkat sekali ya, maafkan Ibu karena rupanya kita sudah kehabisan waktu di Zoom-nya. Tadi sudah terlalu lama kita bercerita mengenai kehadiran kalian yang tidak hadir. Makanya ketika tiba pembahasan materi, hanya bisa sesaat dan sekejap saja. But it's very nice to meet you all today. Ibu akan kirim materi mengenai suggestion tadi kembali ke dalam grup-grup WA kalian ya. Dan kemudian Ibu ingin mengingatkan, di pembelajaran kali ini Ibu tidak memberikan tugas. There is no assignment for you. There is no homework for you. Tidak ada tugas, tidak ada PR, apapun itu. Tapi, kesemua materi yang sudah selesai kita bahas ini, silahkan dipelajari kembali untuk mempersiapkan diri kalian minggu depan menuju ulangan tengah semester. Oke? Semuanya bisa? Ya, silahkan diaktifkan semua mikrofonnya untuk bisa menjawab Ibu. Oke, so I'll see you again next week. Kita akan bertemu lagi minggu depan, insya Allah. Dan Ibu ingin mengingatkan materi kita sudah 5 kali materi, sudah 5 kali pertemuan kurang lebih ya. Sudah ada prohibition, sudah ada will can, kemudian sudah asking attention, asking opinion, asking compliment, dan hari ini kita mempelajari mengenai suggestion. Meskipun hanya singkat, Ibu akan tetap mengirimkan materi materi PowerPoint-nya tadi yang sudah kita bahas ke dalam grup-grup WhatsApp kalian. Oke, thanks all. Terima kasih semua sudah datang, sudah bergabung di kelas bahasa Inggris hari ini. I'll see you again next week. Don't forget to study hard at home. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Stay healthy, tetap sehat, okay? Use the mask every time you go outside. Tetap gunakan masker kalau keluar, okay? If you don't have any important things to do, kalau tidak punya hal-hal yang penting, better stay at home. Lebih baik untuk tetap di rumah. Thank you very much for coming. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye-bye.